Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan melihat prediksi zodiak untuk minggu ini, periode 19 hingga 25 April 2021. Yang akan saya buat kali ini adalah prediksi untuk zodiak Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Ini bacaan umum ya, artinya tidak akan resonate untuk semua Pisces walaupun zodiak kalian sama. Ambil yang resonate-nya saja dan tinggalkan jika tidak resonate bacaan ini untuk Pisces. Untuk kalian yang ingin mendapatkan prediksi secara pribadi atau personal reading, saya bisa dihubungi di email, WhatsApp, ataupun Telegram. Untuk alamat email, nomor WhatsApp, dan Telegram, silahkan cek di bagian bawah video ini. Untuk Pisces, di sini ada kartu True Be Told. Dan kita lihat kartu berikutnya. Jangan lupa untuk mensubscribe juga channel Suara Intuisi 2 ya, untuk kalian yang ingin mengikuti prediksi atau bacaan tentang pencerahan, energi harian, energi relationship, kemudian juga tentang karir dan single di channel Suara Intuisi 2. Kartu kedua untuk Pisces adalah soulmate. Pisces, soulmate. Kita lihat dari kartu tarot situasi Pisces minggu ini. Untuk yang ingin mengikuti Suara Intuisi di media sosial, silahkan saja bisa memfollow di Instagram, Line, atau Twitter ya. Juga bisa berteman di Facebook, silahkan. Untuk nama akunnya, cek saja di bawah video ini, di kolom deskripsi paling bawah. Nama-nama akun Suara Intuisi. Pisces, Justice, kartu yang pertama. Lalu ada Seven of Swords. Kemudian ada Ten of Wands. Kemudian ada King of Pentacles, kemudian ada Death, dan terakhir ada Ten of Cups. Di sini ada Three of Pentacles, Pisces. Pisces, saya melihat sudah ada sesuatu yang diputuskan di masa lalu. Saya nggak tahu. Seperti ada sesuatu yang sebenarnya sudah diambil sebagai keputusan, apakah mengakhiri hubungan atau mengakhiri sebuah komitmen. Tetapi yang ada saat ini, energi masa lalu itu masih terus kamu bawa. Artinya kamu belum bisa melepaskan atau belum bisa benar-benar meninggalkan hal-hal di masa lalu yang sebenarnya sudah berakhir. Saya nggak tahu, walaupun kamu sudah membuat keputusan, tetapi kamu seperti masih terus menoleh ke belakang, ya. Energimu itu seperti mungkin kamu ingin memperjuangkan lagi, entahlah ya, atau kamu ingin melakukan tindakan lagi, tetapi kamu juga masih seperti ada perasaan was-was, masih ada sesuatu yang perlu kamu waspadai. Ini tentang perasaan bahagia kalau saya lihat. Perasaan bahagia itu karena mungkin kamu pernah berbahagia dengan seseorang di masa lalumu. Dan di sini saya melihat bahwa karena pernah berbahagia itulah energi masa lalu itu belum bisa hilang dari dirimu. Kamu ingin melakukan perubahan lagi untuk koneksi kamu yang mungkin sudah kamu akhiri. Artinya apa? Kamu ingin kembali berdamai, kembali ingin bersatu dengan seseorang di masa lalu. Tapi sekali lagi kamu masih mewaspadai sesuatu di sini, entahlah. Oke, Pisces. Oke, di luar hujan ya. Sorry kalau agak ribut. Pisces, kita lihat. Justice untuk kartumu. Di situ apa yang sudah pernah kamu putuskan, apa yang sudah pernah menjadi ketegasan kamu.
Di sini kita lihat The Lovers dan Knight of Swords. Oke. Mungkin kamu pernah memilih untuk seseorang yang lain ya. Dalam arti kamu seperti pada akhirnya berani memilih seseorang yang lain dan meninggalkan seseorang yang saat ini energi kamu dengan dia itu ya masih kamu bawa. Ya kalau saya lihat mungkin kamu pernah mencoba memilih seseorang yang lain yang kamu jadikan sebagai pasanganmu karena kamu merasa ingin berbahagia dengan dia, ingin lebih berbahagia. Dan ketika kamu menjalani itu, pada akhirnya di sini kamu seperti, ya bisa dikatakan kamu ingin melakukan semacam perubahan. Entahlah, apakah kamu di sini karena kalau saya lihat ada Knight of Swords ya, mungkin kamu yang semula ingin berbahagia dengan yang lain, Pisces, yang kamu dapatkan itu malah perasaan yang emosional begitu. Perasaan-perasaan yang membuat kamu marah dan sebagainya. Dan ya di sini seperti pada akhirnya kamu melihat kemungkinan atau mengevaluasi situasi untuk seseorang di masa lalumu ini lagi. Baiklah, kita lihat Pisces, Justice dan Five of Cups. Ya. Ini tentang hal-hal yang saya lihat kamu seperti ada penyesalan untuk keputusan yang sudah kamu buat. Jadi sepertinya Pisces di sini sudah apa ya, bisa dikatakan seperti ada perasaan kecewa ya, sudah pernah mengambil keputusan yang salah barangkali, atau ya bisa dikatakan di sini kamu mungkin merasa menyesal pernah melakukan tindakan manipulatif dulu ya. Saya melihat mengapa tindakan manipulatif, karena ketika kamu menjalin hubungan dengan orang masa lalumu ini, kamu pada akhirnya berubah untuk memilih yang lain. Itu manipulatif. Kamu mencari keuntungan untuk dirimu sendiri. Kamu sekarang merasa menyesali begitu. Apakah sekarang kamu berbalik setelah mengambil keputusan kamu yang dimanipulasi oleh pasanganmu yang sekarang, Pisces? Entahlah. Ten of Wands. Ya. Ini energimu yang saat ini sudah lelah, mungkin sudah ada beban yang kamu tanggung di dalam koneksimu dengan seseorang ya. Kamu sudah capek. Kamu seperti pada akhirnya ingin sebuah ketenangan, ingin sebuah kestabilan dalam hidupmu. Dan ya, entah mengapa kamu seperti pada akhirnya seperti terfokus untuk mencoba berkompromi lagi dengan orang masa lalumu itu. Begitu, artinya kamu ada keinginan tujuanmu ke depan, atau tujuanmu dengan orang masa lalu itu adalah ingin kembali rekonsiliasi. Jika memang ya di sini kamu bisa mengatasi sesuatu yang perlu kamu waspadai. Ini kamu masih ada perasaan was-was. Dalam arti kamu di sini harus bisa apa ya, kalau saya lihat kamu harus bisa menjaga dirimu dulu. Ya mungkin karena kamu masih ada komitmen atau hubungan dengan pilihanmu yang pernah kamu pilih ya, untuk meninggalkan orang masa lalumu ini. Ya. Kamu pernah mengawali hubungan dengan seseorang yang kamu anggap bisa memberikan kebahagiaan. Pada akhirnya sekarang kamu ingin melakukan perbaikan buat dirimu. Artinya apa? Kebahagiaan yang kamu harapkan dari orang itu mungkin saja tidak kamu dapatkan, karena di sini ada Knight of Swords. Energimu tuh seperti ada sesuatu yang membuat kamu emosional begitu loh, menjalin hubungan dengan seseorang. Di sini keinginanmu pada akhirnya ingin berbahagia, mengawali hubungan lagi dengan orang masa lalumu. Keinginan untuk melakukan pendekatan lagi, berkomunikasi dengan dia itu ada. Karena apa? Karena kamu merasa orang masa lalumu itu ternyata lebih bisa memberikan kebahagiaan buat kamu dibandingkan pilihanmu yang pernah kamu ya bisa dikatakan di sini pernah kamu buat ya. Kamu pernah memilih dan pada akhirnya meninggalkan orang masa lalumu. Sekarang kamu menyesal. Hubungan kamu berakhir. Sekarang kamu ingin pembaharuan, ingin memperbaharui lagi.
Tapi karena ada situasi yang perlu kamu waspadai, kamu masih merasa belum aman, masih ada kesulitan di sini, jadi kamu perlu berhati-hati. Artinya kamu perlu, ya bisa dikatakan di sini perlu berhati-hati untuk melakukan tindakan jika ingin terkoneksi dengan orang masa lalumu lagi. Kamu masih menunggu. Mungkin kamu ingin berkomunikasi tapi kamu masih menunggu, Pisces. Karena kamu perlu berhati-hati di sini. Mungkin memang kamu ada pernikahan ya. Di sini ada kartu Ten of Cups, ya, The Empress dan Eight of Swords. Jelas. Ini ada energi seseorang yang sudah menjadi pasanganmu, tetapi kenapa kamu seperti ada perasaan, mungkin kamu ada perasaan khawatir, takut, atau terancam dari dia, ya. Atau kamu mungkin di sini ada merasa keterbatasan, ada sesuatu yang membatasi kamu dengan pasanganmu sehingga kamu merasa kurang bahagia, entahlah. So, kalau saya melihat itulah sebabnya kamu mungkin ingin kembali bersatu, berdamai dengan orang masa lalumu itu, yang saat ini kamu lihat dia mungkin bisa memberikan apa yang tidak kamu dapatkan dari pasanganmu. Artinya kamu sudah melihat dia itu sebagai seseorang yang ideal untuk kamu, dia yang sempurna di mata kamu, begitu ya. Hanya saat ini energimu masih ada keterbatasan untuk bisa terkoneksi dengan dia, Pisces. So, di sini memang energi Three of Pentacles, energi three party, ya. Artinya ini ada koneksi antara tiga pihak. Pisces yang sudah memiliki komitmen dan sekarang kamu seperti ingin kembali membangun hubungan kamu dengan pihak ketiga atau orang ketiga, orang lain. Seperti itu. Oke, soulmate dan true be told. Soulmate, ya, ini tentang yes, this is your soulmate. Soulmate itu bukan hanya satu, ya. Soulmate itu bisa beberapa orang yang menjadi pasangan jiwa kita atau belahan jiwa kita. Orang tua dengan anak pun bisa dikategorikan sebagai soulmate. Jadi kalau saya melihat dari kondisi ini, semesta itu memberikan pesan kepada Pisces, siapakah sebenarnya yang kamu anggap sebagai soulmate-mu, Pisces? Apakah pasanganmu ataukah orang masa lalumu ini? Hanya Pisces yang bisa menjawab, ya. Di sini, true be told. Jadi, ini tentang bagaimana kamu harus bisa menyatakan sebuah kebenaran. Kamu harus bisa berkata jujur ke dirimu sendiri, nggak usah ke siapa-siapa. Berbicara atau berkatalah secara jujur ke dirimu sendiri, siapa sebenarnya orang yang bukan kamu inginkan, ya, bukan hanya diinginkan, tetapi siapa sebenarnya orang yang bisa menjadi soulmate-mu, dalam arti orang yang kamu anggap, kamu rasakan merupakan belahan jiwamu. Orang yang bisa memberikan kebahagiaan buat kamu, orang yang bisa bekerja sama dengan kamu, orang yang bisa mengerti kamu, itu adalah ciri-ciri soulmate. Dia bisa mengerti kamu, memberikan perhatian kepada kamu, dia bisa diajak kerja sama, ya, itu soulmate. Dia bisa memahami keadaan kamu, itu soulmate. Dia mau untuk sama-sama berupaya di dalam sebuah hubungan, itu soulmate. Jadi kalau memang kamu merasa dengan pasanganmu kamu mendapatkan itu, ya pasanganmu pun adalah soulmate-mu. So, nggak usah mikir macem-macem, ya, jujur ke dirimu sendiri. Tapi kalau memang dengan pasanganmu di sini seperti selalu ada emosi, seperti selalu ada situasi yang membuat kamu terancam, atau kamu seperti di dalam situasi terintimidasi, ya artinya itu bukan tanda-tanda soulmate. Soulmate tidak menindas, ya. Oke? Seperti itu Pisces, jujur kepada dirimu sendiri, siapakah soulmate yang kamu inginkan di sini. Ya, itu dia bacaan untuk Pisces minggu ini.